Setelah selesai makan, mereka berdua masuk ke kamar baca. Joce dengan lugas bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?" Wei Suye tersenyum, lalu berkata, "Tentunya Yang Mulia sudah mengambil keputusan. Untuk apa bertanya padaku lagi?" Joce mengernyitkan keningnya, lalu berkata, "Aku belum mengambil keputusan." Joce duduk dengan perlahan. Jari-jarinya mengelus-elus dinding cawan teh. Ia tak berkata apa-apa. Putri Jing'an rela melawan kemauan semua orang dan menyerang gerbang Mailin, serta melepaskan orang Kuanron masuk ke timur. Ahli ini hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Yang Mulia, kali ini walaupun ia adalah keturunan Dakia kita tak bisa membiarkannya. Melihat Joce tak berbicara, Wei Suye berkata lagi, "Dahulu, ia beberapa kali jelas-jelas hendak dengan diam-diam membunuh Acu. Kalau tak memandang wajahmu, Yuan keempat sudah akan turun tangan. Beberapa tahun ini, Biantang tak mengusiknya, King Hai tak mengusiknya, dan entah apa yang dipikirkan Yan Kun. Ia beberapa kali mempunyai kesempatan untuk bertindak, namun akhirnya tak melakukannya. Selain itu, di bawah perlindungan, diam-diam kita, hidupnya sama sekali tak berada dalam bahaya. Namun kali ini, perbuatannya benar-benar keterlaluan." Joce berpikir untuk beberapa saat, lalu berkata, "Orang Kuanrong sudah menyerang sampai ke Biliu. Dayan baru didirikan. Tak lebih dari 6 tahun yang lalu, kekuatan negaranya tak stabil. Kekuatan militer Dakia di tempatnya pun belum sepenuhnya ditarik. Kalau Putri Chun mengibarkan panji-panji untuk merebut kembali negara Dakia, ia benar-benar akan mendapat angin. Asalkan membiarkan sedikit waktu berlalu, serta membiarkan rakyat dan pasukan merasakan kebrutalan bangsa Kuanrong, mereka pasti akan berbalik mendukungnya. Saat ini, Putri Chun akan jatuh ke dalam posisi yang pasif, dan nama pemberontak Donglu pun akan dipukul olehnya." Wei Suye berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Setelah mengalami beberapa tahun hujan darah, ia sudah bukan lagi tuan muda keluarga berpengaruh Jen Huang yang perlente dan anggun. Joce mengernyitkan dahinya, lalu berkata dengan perlahan, "Apa yang dikatakan Tuanku Zhang menurutmu bisa dilaksanakan?" Mau tak mau, Wei Suye tertawa dan berkata, "Yang Mulia, dalam hati kau sudah tahu. Untuk apa bertanya padaku lagi?" Joce memandanginya. Setelah beberapa saat, ia mendadak tersenyum dan berkata, "Benar, pantas saja Auro berkata bahwa aku memaksa makin lama semakin seperti nenek-nenek. Ternyata aku memang terlalu banyak perhitungan. Semua orang yang berkedudukan tinggi seperti ini, sebelumnya kau hanya seorang raja pembayar upeti, namun sekarang sudah menjadi kaisar Dakia. Harus bertanggung jawab atas begitu banyak orang, tak bisa tak bertindak dengan berhati-hati. Aku mengerti kekuasaan Yanbei sudah stabil. Sekarang situasi BID kacau. Kita tak dapat berperang di 2 medan perang sekaligus. Kalau berperang di 2 medan perang sekaligus, kita pasti akan pulang dengan tangan hampa. Kita tak bisa mengambil kesempatan emas ini." Wei Suye berkata, "Kalau begitu, bagaimana dan usul Yuan keempat?" "Pikirkanlah lagi," Joce berkata sambil mengernyitkan keningnya. "Kita dan dia tak sama. King Hai selalu berdiri sendiri di luar, dan pada dasarnya tak mempunyai permusuhan dengan daerah pedalaman. Selain itu, para prajurit kita, terutama para perwira tinggi, membenci Yanbei sampai ke tulang sumsum. Kalaupun kau menyuruh mereka membantu Yanbei melakukan serangan, bukankah hal ini akan membuat hidup mereka susah?" Mendengarnya, Wei Suye menghela napas dengan tak berdaya. Ia berkata seraya menggeleng, apakah kita berperang di sana untuk orang lain?" Joce pun tersenyum tak berdaya. Mengenai orang-orang ini, bagaimana kita bisa membuat mereka mengerti? Benar, barusan ini pejabat protokoler mengirim penunggang kuda cepat keluar gerbang. Sebenarnya apa ada hal yang penting?
Ketika ia berbicara sampai di sini, akhirnya Joce tersenyum lega, lalu berkata, "Bukankah untuk mencarikan istri untuk Kian Er? Sekarang Putri Zhenzu keluarga Yuan masih bayi. Aku akan melawan tawaran pertunangan Biantang yang sudah diajukan sebelumnya itu." Kaisar Tang Li Qiyi dengan tercengang, Wei Suya berkata, "Bukankah ia sudah mengangkat seorang permaisuri? Kau lupa, Li Cheng masih mempunyai seorang putra lagi. Dia adalah putra Selirjan itu. Selama ini ia tinggal di Qinghai." "Oh, aku ingat sekarang." Wei Suye berbicara sambil mengangguk. "Aku pernah bertemu dengan anak itu. Ia sangat mirip dengan ayahnya, terutama sepasang matanya." Joce bersandar di punggung kursi. Dengan puas diri ia berkata, "Kalau ia menginginkan begitu banyak hal dariku, cepat atau lambat, aku akan membuatnya mengembalikan benda-benda yang dianggapnya sebagai hadiah pertunangan putrinya itu." Angin bertiup di Beidi, rumput hijau baru saja bertunas. Namun saat ini di Qinghai, hujan sudah menerpa pohon-pohon pisang, warnanya hijau tua. Di tengah malam kesunyian malam, Acu mengenakan baju tidur katun berwarna putih. Ia menutup daun jendela. Suara hujan rintik-rintik pun seketika itu juga tertahan di luar. Sepasang lilin merah menyala dengan tenang. Sinar apinya temaram. Segalanya sunyi senyap. Sepasang tangan memeluknya dari belakang. Napas yang hangat bertiup di belakang telinganya. Sekujur tubuh Yuan Yu memancarkan rasa lelah. Ia bersandar tubuh Acu yang empuk. Dengan lembut ia berkata, "Belum tidur? Kau belum pulang. Aku mana berani tidur duluan." Sambil tersenyum, Acu berbalik. Setelah mencium bibirnya dengan ringan, ia bertanya, "Perutmu lapar tidak? Apa kau ingin dapur menyiapkan makan malam? Aku akan menyuruh orang menghangatkan makanan sambil menunggu kau pulang." "King Er, orang Quanrong sudah menyerang sampai ke gerbang Beilio. Bagaimana pendapatmu?" Acu menghela napas, berpikir untuk beberapa lama, lalu baru dengan penuh pertimbangan bertanya, "Yuan Yu, apa kau mempercayaku?" Ujung-ujung alis Yuan Yu terangkat. Ia berkata sambil tersenyum, "Apa kau ingin aku mengirim pasukan untuk membantu Yan Kun?" "Bukan membantu Yan Kun, melainkan membantu kita sendiri." Acu menggeleng-geleng, lalu berkata dengan tenang, "Kau dan aku sama-sama tahu bahwa dalam perang ini orang Quanron sama sekali tak berada di atas angin. Mungkin pada mulanya mereka menyerang dengan tiba-tiba. Mereka dapat berada di atas angin. Namun begitu Yan Bei dengan perlahan tersadar, hari-hari baik Quanron akan segera berakhir. Akan tetapi setelah waktu yang amat lama berlalu, kita harus berunding. Mungkin perbedaan perang ini hanya pada beberapa banyak Quanron dapat menghancurkan Yan Bei. Karena ini ternyata amat ganas dalam berperang, namun sama sekali tak mempunyai taktik. Mereka yang menyerang tanpa arah hanya menyerang dengan sembarangan. Mereka lebih pantas disebut mesin penggiling daging daripada sebuah pasukan." Yuan Yu memeluknya, mendengarkan dengan tenang, namun tak berkata apa-apa. Acu meneruskan, "Di tahun ke-13, Kaisar Tang Ming, orang Quanron juga pernah sekali menyerang gerbang Meilin. Tak sampai sebulan kemudian, seluruh gerbang barat menjadi bumi yang hangus. Rakyat jelata yang tewas hampir 1 juta orang. Seluruh bangunan dan catatan sejarah hancur dalam sehari. Kali ini, kekuatan negara telah mundur puluhan tahun. Kalau bukan karena serangan itu, setelah itu Biantang tak akan mempunyai kelemahan yang dapat dimanfaatkan Dakia untuk menyerang dan akhirnya menjadi terpecah belah. Kalau kekuatan Yan Bei melemah karena serangan ini, bukankah kita akan semakin punya kesempatan untuk merebut kembali wilayah yang hilang?" Sambil tersenyum, Acu meliriknya, lalu berkata, "Dalam hati, kau jelas-jelas tahu apa yang terjadi. Tapi sengaja menanyakan hal ini padaku, apakah boleh dikatakan bahwa Yang Mulia Raja Qinghai kita sedang merasa cemburu?" Yuan Yu tertawa, menunduk dan menciumnya, lalu berkata, "Aku mengerti. Yan Kun sama sekali tak akan membiarkanku menonton keramaian.
Kalau ia melihatku lamban dan tak bergerak, mungkin ia akan memancing orang Kuanron untuk datang menyerang King Hai. Tebakanmu sangat jitu, benar-benar sesuai dengan caranya bertindak. Biarkan saja, Yen Yu berkata. Daripada membiarkannya memancing orang untuk lari masuk ke King Hai, lebih baik aku mengirim pasukan untuk menghentikan mereka di luar Beiliu dan menghindari wabah penyakit ini. Saat ini, rakyat baru saja mulai menanam benih. Kalau mereka dilanda kekacauan, siapa yang masih mau bertani dan bekerja? Acu bertanya, kapan kau berencana mengirim pasukan? Dalam beberapa hari ini. Yuan Yu berkata, aku sedang menunggu kabar dari Joce. Saat ini, ia tentunya sedang memancing di air keruh di utara. Kalau Yan Kun ingin menarik pasukan untuk melawan Quanrong, mau tak mau ia harus membiarkannya berada di atas angin. Aku menunggunya berhasil melakukan apa yang ingin dilakukannya, dan baru turun tangan. Sekaligus mencari Kaisar Yan yang kaya dan sombong itu agar ia mengeluarkan sedikit biaya untuk berperang. Acu berkata, kalian berdua ini benar-benar tak takut memakai sepatu dengan kaki telanjang. Sama sekali tak takut mati. Kalau saat ini kalian mengerahkan pasukan, kalian benar-benar tak punya muka lagi. Yuan Yu tersenyum lalu berkata, kami bertiga sudah berperang selama bertahun-tahun dan juga sedikit banyak sudah saling memahami. Setelah berulang kali berperang, pada dasarnya tak diketahui siapa yang menang atau kalah. Sekarang kekuasaan setiap pihak baru saja menjadi stabil. Tak ada yang berani melancarkan serangan yang menghabiskan seluruh kekuatan militer negara. Serangan nekat seperti ini, cepat atau lambat, tak akan berhasil. Ketika peperangan tak dapat memecahkan masalah secara tuntas, cara terakhir adalah berunding. Kim Meng sudah berperang belasan tahun dan harus beristirahat. Mendengarnya, Acu menghela napas. Ia bersandar di dada Yuan Yu, lalu berkata dengan tenang, kuharap seperti itu. Di musim semi tahun ini, seperti biasanya, Yan Kun telah bertempur dengan amat sengit melawan Joce dari Beidi dan Yuan Yu dari King Hai sekaligus. Negara bawahan Dayan, Huai Song juga sudah sering berkonflik dengan Biantang. Peperangan berkecamuk di pedalaman Kimeng bagai api yang berkobar-kobar. Semua orang melibatkan diri dalam peperangan dan juga menyukainya. Namun tanpa diketahui, di tempat asal Dayan, sebuah kekuatan besar dan jahat telah menjulurkan tangan dan kakinya ke arah mereka. Pejabat pemberontak Biantang, Putri Jing An, memimpin 3.000 pasukan kapeleri menyelinap dengan diam-diam ke gerbang Meilin. Di malam hari ke-8 bulan 4, mereka telah melakukan suatu penyergapan bersama bangsa Quanrong di luar gerbang, menyerang pos perbatasan, membuka pintu gerbang Meilin, lalu membiarkan bangsa Quanrong masuk ke dalam gerbang. Jumlah pasukan di gerbang Meilin lebih dari 28.000 orang. Mereka semua gugur demi negara, tak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup. Putri Jing An yang selalu tersembunyi di balik layar, yang identitas aslinya diketahui oleh sedikit orang, tiba-tiba berdiri dengan mencolok di bawah perlindungan orang Quanrong dan mengumumkan identitasnya sebagai seorang putri keturunan langsung Dakia yang akan meminjam kekuatan Quanrong untuk merebut kembali wilayah keluarga kekaisaran Qia dengan mengibarkan panji-panji membalas dendam untuk mendiang kaisar. Ia mengerahkan pasukan ke timur. Khan Agung Quanrong Nayan juga menyuruhkan untuk melindungi keturunan sah kaisar negeri sahabat dengan semboyan menumpas pemberontak dan pengkhianat. Dengan tak kenal takut dan bersemangat, ia memimpin pasukan bergerak ke timur. Ini adalah untuk ketiga kalinya Putri Zhao Chun Er muncul di panggung sejarah. Saat yang pertama adalah di hari ke-12 bulan 5 tahun 775 di pernikahan bersimbah darah di kota Zhenhuang itu, tunangan sang pengantin wanita Yan Kun menjadi termasyhur dalam semalam dan menjadi kekuatan nomor 1 di kolong langit. Tahun itu, Zhao Chun Er berusia 16 tahun.
Saat yang kedua adalah ketika pada hari pertama bulan 9 tahun yang sama, setelah Yan Kun memberontak dan melarikan diri, serta Yan Bei memproklamasikan kemerdekaan mereka, Dakia ingin mengadakan aliansi pernikahan dengan Biantang karena alasan politik. Setelah putri ke-9 Dakia dikirim pulang oleh Liche, Zhao Chun-er seorang diri pergi ke Biantang dan menjadi putri Hekin Dakia, melangkah masuk ke dalam keluarga kekaisaran Biantang. Akan tetapi karena melakukan sebuah perbuatan jahat, yaitu menghasut pasukan Zhongyang dan memberontak, ia diusir ke luar negeri. Zhao Chun-er sangat tak dapat menerima hal itu, dan dengan bantuan Raja Luo yang saat itu masih menyembunyikan maksudnya dalam-dalam, bersama dengan Jenderal Besar Biantang Zhong Feng, ia bersembunyi di makam Kekaisaran Meishan dan berkomplot untuk mengerahkan pasukan, bermaksud untuk memberontak. Namun akhirnya hal itu diketahui oleh Liche yang saat itu masih putra mahkota. Sejak saat itu, wanita itu pun tak kedengaran kabarnya lagi. Sampai saat ini, 3 tahun kemudian, ia kembali muncul sebagai putri Jing'an Biantang, membuka gerbang Meilin menggunakan 800.000 pasukan dari berbagai bangsa di padang rumput, maju berperang sendiri dan melepaskan Quan Rong yang kejam untuk membantai Zhong Yuan. Tak peduli beberapa banyak tahun sesudahnya, ketika mengingat pertempuran saat itu, segalanya adalah bencana yang amat mengerikan. Orang-orang nomor 1 Kimeng seperti Wen Yu, Zhou Ce, dan Yan Kun di awal mula kekacauan ini juga tak dapat menduga bahwa situasi akan berbalik dengan begitu cepat seperti ini. Bagaimanapun juga, ketika baru menerima kabar itu, pikiran Wen Yu adalah daripada menunggu orang-orang ini menyerang, lebih baik membereskan mereka sebelumnya dan sekaligus membuat Yan Kun mengorbankan pasukannya. Selama 10 hari berturut-turut, Zhao Chun-er dan para bawahannya tinggal di Wisma Komandan Pasukan Gerbang Meilin. Suara pertempuran, jeritan mengenaskan, makian, api yang berkobar-kobar, dan tangisan pilu kaum wanita yang dinodai memecahkan kesunyian malam, menusuk telinga dan menyebar di setiap sudut kota ini. Dengan wajah pucat pasi, bawahannya bertanya, "Putri, orang-orang padang rumput itu sudah gila. Mereka sedang membantai rakyat jelata." Dengan wajah yang tak berubah, Zhao Chun-er duduk di tengah kegelapan, seakan tak mendengar perkataannya. Ia amat tenang, diam 1000 bahasa. Zhao Chun-er tak tahu bahwa di ruang pertemuan yang tak jauh darinya, orang Quan Rong sudah membeberkan peta dan mulai merencanakan untuk membagi-bagi tanah Kimeng serta menerobos gerbang Meilin. Di mata mereka, tanah di depan mereka akan sangat mudah diperoleh. Para pemimpin ke-11 suku itu bertengkar hingga wajah mereka merah padam. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Khan Agun Nayang, mereka dengan susah payah mencapai ke sebuah persetujuan. Begitu hari terang, pemimpin setiap suku akan membawa pasukan berkuda masing-masing menerjang keluar gerbang Meilin dan menerjang dengan buas ke arah dunia penuh pesona yang telah mereka dambakan selama beberapa ratus tahun itu. Ketika semua orang sedang menonton, menunggu atau berpikir, sepasang Raja Qinghai adalah yang pertama mengumpulkan pasukan di gerbang Ciwei. Mereka menarik seluruh pasukan yang berhadapan dengan Dayan, membuka gerbang dan pergi ke utara, lalu membantu Dayan yang sedang bertempur di gerbang Beisuo. Pada saat yang sama, Qinghai membagi pasukan menjadi 3 bagian. Pasukan utama yang dipimpin oleh Raja Qinghai Yuan Yu membantu Beisuo. Jenderal Besar Yu Qi membawa surat Yan Yu ke Beidi, sedangkan Raja Qiuli Acu secara rahasia datang ke Biantang untuk membicarakan pengerahan pasukan bersama. Di hari ketiga bulan 5, Zhou Ce menyetujui usul Yan Yu dan membawa pasukan menuju ke dataran tinggi Yanbei, dan Kaisar Dayan tak nyana mempercayai mereka dan membuka pintu gerbang negara serta membiarkan musuh besarnya dengan jumawa masuk ke dalam wilayah negaranya sendiri. Dan 3 hari sebelumnya, Kaisar Tang Li Qiuyi telah memberi kuasa pada guru besar Sundi untuk membawa Raja Qiuli Acu memimpin 200 prajurit Biantang dari gerbang Tonghu.
Di hari ini benar-benar suatu peristiwa yang sangat menggelikan. Kalau tidak ada peristiwa ini, jangan-jangan walaupun kepala mereka pecah, orang biasa tak akan dapat menduga bahwa akan ada suatu hari seperti ini. 6 tahun terakhir ini, kekuatan-kekuatan di barat bolak-balik bertempur tanpa akhir. 10 hari sekali terjadi sebuah pertempuran kecil, sebulan sekali terjadi sebuah pertempuran besar. Kedua belah pihak saling membenci sampai menggeretakkan gigi mereka. Namun siapapun tak dapat menduga bahwa pada suatu hari mereka akan bersekutu melawan musuh. Tak peduli apakah di masa sekarang atau di masa akan datang, tak ada yang dapat menyangkal kekuatan Raja Kyuli Biantang dalam masalah ini. Dahulu, ia adalah seorang pemimpin yang berhati-hati, adalah Dewi Pelindung Daratan tinggi Yanbei, pembantu kepercayaan Kaisarian, dan pejuang yang berhasil menahan jutaan prajurit Dakia di gerbang Beisuwo. Namun sekarang, ia adalah istri Raja Qinghai, serta pangeran yang membantu mengurus pemerintahan di Biantang. Suaminya dan pemegang kekuasaan Dakia di Beidi, Zhou Ce, adalah sahabat sehidup semati. Sedangkan kebanyakan perwira tinggi di bawah komandonya berasal dari dataran tinggi Shangsen. Selain itu, ketika bangsa Quanrong menyerang ke timur kali ini, kekuatan Dakia di Beidi hanya menonton dengan tangan terikat. Keluarga Kekaisaran Biantang memandangnya dengan dingin, sedangkan daerah jajahan Huaisong memiliki tujuan rahasia sendiri. Dayan yang terbelah dalam beberapa faksi, di satu pihak melawan musuh dan pihak lain bersikap waspada terhadap mereka. Hanya Acu seorang yang dapat memahami situasi yang akan datang dengan jelas, dengan realistis memahami kekuatan bangsa Quanrong yang bagai serigala dan harimau buas, dan dengan tenang mencampakkan segala budi dan dendam yang telah berlalu untuk melaksanakan strategi peperangan yang tepat, dan dengan demikian dapat mempertemukan semua pihak. Segalanya ini menakdirkan dirinya menjadi koordinator terbaik persekutuan ini. Hanya dirinya yang dapat menghindarkan pertentangan dan konflik di antara berbagai pihak itu, untuk sementara menekan kecurigaan yang tak dapat hilang itu dan menciptakan penampilan minimum sebuah pasukan yang bersekutu. Berbagai hubungan yang tak terhitung, banyak yang di dalam persekutuan itu benar-benar dapat membuat orang yang paling cerdas pun sangat cemas. Akan tetapi, ternyata ia berhasil melakukannya. Ketika mendapat kabar bahwa Biantang, Qinghai, dan Dakia di Beidi akan bersama-sama mengerahkan pasukan, Khan Agung Quanrong murka. Mereka menyerang gerbang Meilin. Mereka bukan tak pernah berpikir bahwa situasi ini akan terjadi. Akan tetapi, saat ini semua kepala suku mentertawakannya. Mereka mentertawakannya. Siapa yang tak tahu bagaimana hubungan mereka bertiga dengan Yan Kun. Sudah cukup bagus kalau mereka dapat menghindari tebasan golok di saat yang menentukan. Masa sekarang mau berlari untuk berperang lagi. Akan tetapi, fakta amat brutal, realistis terbentang depan mata. Dengan tanpa perasaan, menghancurkan fantasi orang-orang dari padang rumput ini untuk dapat dalam sebulan memusnahkan Dayan, dalam 2 bulan menghancurkan Kimeng, dan dalam setengah tahun menjadi penguasa Tunggal Donglu. Dalam kemarahannya, orang Quanrong semakin membantai dengan kesetanan. Prajurit kavaleri mereka menusuk jantung Yanbei bagai pisau tajam. Di hari ke-23 bulan 5, gerbang Beisuwo kembali menjadi pusat perhatian seluruh Kimeng. Kekuatan keempat negara itu serentak berkumpul di kota Hoidei. Jumlah mereka mencapai 2 juta orang. Sebelum berperang, pasukan sekutu itu memilih komandan tertinggi Dayan, tentu saja mengusulkan Yan Kun. Qinghai mengusulkan Yuan Yue, sedangkan Beidi terbagi 2, yaitu Zhou Ce yang memimpin berbagai negara di Beidi dan Zhou Yang yang selalu berkeliaran di perbatasan dan memerangi Yanbei. Walaupun Kaisar Biantang Li Qiuyi tak datang, namun Sun Di menaati perintahnya. Ia berkata bahwa dirinya setiap hari dapat mengirim surat lewat burung merpati untuk minta Kaisar memberi petunjuk tentang strategi perperangan. Berbagai pikiran untuk saat saling bertumbukan, para perwira dan duta hampir berseteru hingga tenda hampir terbalik. Selama 2 hari berturut-turut, mereka tak dapat mencapai kesepakatan. Akhirnya, Sun Di yang sudah habis kesabaran
mengusulkan agar Acu diangkat menjadi pemimpin aliansi ini. Dengan demikian, segala perdebatan pun mereda. Walaupun Acu adalah Ratu Qinghai, namun secara nominal ia adalah Pangeran Biantang yang membantu Kaisar dalam urusan politik. Berkat hubungannya dengan Li Qiyi, ditambah dengan keberhasilannya dalam melindungi kota Raja Tang dahulu, semua orang datang tentunya akan setuju. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Yuan Yu pun dengan murah hati memilih untuk mendukung istrinya sendiri. Tak lama kemudian, Zhou Ce menyetujui usul Yuan Yu. Selama ini, Zhou yang melibatkan diri karena tak ingin Zhou Ce dan Yan Ku mendapatkan keuntungan, maka saat ini tentu saja ia menyetujuinya. Hanya Dayan di pagi hari setelah usul itu dikemukakan masih mengemukakan pendapat Kaisar Yan dengan lambat, yaitu tidak keberatan. Dengan demikian, pasukan sekutu yang megah itu pun dengan cepat terbentuk dengan lengkap dan dengan tiba-tiba berada di bawah komando Acu. 2 juta lelaki membentuk formasi pasukan itu, namun ternyata komandan tertinggi mereka adalah seorang perempuan. Sejak hari ke-55, perang mempertahankan Beisiwo dimulai. Acu mengerahkan 600.000 prajurit dan 500.000 pekerja rodi untuk mulai membangun garis pertahanan di sepanjang pegunungan Louri. Ia merancang berbagai macam parit dan lubang jebakan di sepanjang pegunungan Louri sampai ke kota Beisuwo. Prajurit penjaga garis depan bertebaran bagai bintang-bintang di langit, padat memenuhi seluruh bumi. Dengan taktik yang berani, dengan kegagahan dan wawasan yang sangat luas, Acu berhasil membuyarkan kepungan 100.000 prajurit dan mengalahkan mereka. Ia berhasil membunuh 70.000 prajurit, menawan 30.000 orang, memenggal kepala pemimpin musuh dan mendapatkan kemenangan telak. Ketika kabar ini menyebar di Qimeng, penduduk setiap negara tanpa kecuali bertepuk tangan merayakannya. Malam harinya, Zhou Ce duduk di kemah besar Qinghai milik Acu dan Yuan Yu. Ia menenggak secawan arak dan memuji Acu dari jauh. Gelar jenderal nomor 1 Qimeng pantas kau sandang. Keesokan harinya, Acu mengkonsolidasikan pasukan besar itu dan mundur ke Beisuwo. Di depan markas besar pelindungnya yang amat besar, ia menunggu pasukan kapeleri Quanrong dengan sabar bagai seekor harimau yang sedang mengintai mangsa. Ia mengusung kepala Tohua di depan pasukan dengan tenang menunggu Khan Agung Quanrong Nayan yang menampakkan dirinya. Pertempuran baru saja mulai. Tiba-tiba bangsa Quanrong menjadi sangat panik. Yuan Yu mengangkat alisnya. Raja, di sebelah barat Gunung Louri muncul pasukan berkuda Yanbei yang amat besar. Sekarang sedang mendekat dengan amat cepat. Kuda prajurit mata-mata itu mencongklang mendekat. Kaki kudanya memecahkan salju di tanah. Yuan Yu mengenyutkan dahinya. Setelah berpikir dengan diam untuk beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah, "Lawan membawa berapa pasukan berkuda? Siapa yang memimpin mereka?" "Untuk sementara ini tidak diketahui." "Selidiki lagi." "Siap." Kaki-kaki kuda berdebam. Di kedua jalan kuda para prajurit mata-mata yang membawa cap resmi Qinghai pergi dengan mengumpulkan debu. Yuan Yu berbalik dan kembali ke kemah besar, lalu membeberkan peta dan membuat rencana dengan amat hati-hati. Senja sudah tiba, cahaya dalam kemah tak terang. Ia duduk di depan meja tulis. Api lilin di kedua sisinya berkobar tinggi, lelatunya berletik-letik bagai kacang dengan lincah berkilauan. Ketika Sang Khan Agung Nalan masuk ke gerbang kali ini, di sepanjang jalan ia membakar, membunuh dan merampok. Untung saja reaksi Yanbei cukup cepat. Mereka langsung mengungsikan rakyat Yanbei lalu memperkuat pertahanan sambil menunggu musuh datang. Akan tetapi rakyat gerbang Meilin masih tak dapat melarikan diri. Banyak di antara mereka yang terluka atau tewas. Rakyat Wuting, Giyu dan Dangrong dibantai, bahkan bayi yang baru lahir pun tewas di tangan musuh. Seorang prajurit yang menyusup jauh ke dalam pasukan musuh kembali melapor bahwa di 28 kota di sekitar gerbang Meilin tak ada kehidupan sama sekali. Semua orang di dalam kota
Tak peduli laki atau perempuan, tua atau muda, semua digantung orang Kuan Rong di hutan bakau yang terletak 20 li di luar kota. Mereka semua digantung sampai mati. Ketika tiba di tempat itu, ia melihat ribuan burung bangkai berputar-putar di hutan itu, sedang mencabik-cabik daging busuk yang mati. Setelah setengah bulan berturut-turut berperang, korban tewas dan luka orang Kuan Rong sangat banyak. Akhirnya, pasukan Hesyu dikalahkan. Komandan pasukan Hesyu Kyodahan memimpin pasukannya melarikan diri dan membuat sayap kiri pasukan Kuan Rong terbuka di bawah serangan pasukan sekutu. Acu mengambil kesempatan ini dan menghancurkan sayap pasukan mereka, menerobos seluruh garis pertahanan sebelah kiri mereka dan memisahkan mereka dari pasukan tengah, sehingga mereka seluruhnya lumpuh. Setelah itu, dengan memanfaatkan kesempatan itu, ia kembali menyerang. Akhirnya, setelah setengah bulan bertempur, pasukan Kuan Rong melarikan diri bagai tanah longsor. Pasukan besar sisanya yang berjumlah 707.000 orang bagai wabah penyakit. Di bawah komando pasukan masing-masing, mereka melarikan diri dan berpencar dengan panik. Acu langsung memberi perintah agar pasukan sekutu berpisah menjadi pasukan Qinghai, Biantang, Beiji, Zhouce, Beidi, Zhouyang, Hoesong, Dayan, dan pasukan lokal Yanbei. Pasukan itu pun terbagi menjadi 7 bagian dan mengejar pasukan Kuan Rong yang telah dikalahkan untuk dibunuh. Akan tetapi, medan perang yang menjadi tanggung jawab Yan Yu justru adalah pegunungan Lori yang merupakan pusat dataran tinggi Yanbei. Lapor! Seorang prajurit mata-mata berkuda dengan amat cepat kembali. Prajurit di atas kuda itu melompat turun. Sambil membawa sesuatu di tangannya, ia berkata dengan nyaring, "Raja, pertempuran di Sansen belum berakhir. Kali ini pasukan Yan yang datang hanya 3.000 prajurit kavaleri. Yang memimpin pasukan adalah Kaisar Dayan." "Yan Kun." Alis Yuan Yu terangkat. Ia menunduk dan melihat. Benar saja, panah emas Yan Kun tergenggam dalam tangan prajurit mata-mata itu. Dengan ekspresi yang tak berubah, ia memandangi anak panah itu. Dahinya berkerut. Ia diam di 1000 bahasa. Liang Shaoqing berdiri di sisinya. Begitu mendengar perkataan itu, ia berkata, "Kenapa ia datang dan hanya membawa begitu sedikit orang? Cepat sampaikan perintah pada Jenderal Yuki untuk sekali lagi mengerahkan 2 pasukan kavaleri untuk menyerang markas besar Kuan Rong. Tak peduli, bagaimanapun juga kita harus mengetahui identitas pemimpin pasukan Kuan Rong." "Siap." Semalam suntuk, Yan Yu duduk di dalam kemah tanpa beristirahat. Sebelum hari terang, laporan situasi peperangan dari Yuki akhirnya tiba. Sudah hampir dapat dipastikan bahwa pemimpin markas pasukan Kuan Rong adalah Khan Agun Kuan Rong yang sedang berkuasa saat ini. Sudut-sudut mulut Yuan Yu terangkat. Ia tersenyum hambar. Tak heran, ternyata sang Raja Serigala ada di sini. Tak heran, Yan Kun harus turun tangan sendiri, datang dengan membawa pasukan pilihan. "Siapkan baju zirah." Yuan Yu bangkit. Pengawal pribadinya segera mempersiapkan baju zirah dan jubah perang untuknya. Raja Qinghai mengenakan baju zirah berwarna hijau tua, diselimuti mantel berwarna abu-abu tua. Tangannya membawa golok. Ia menunggang kuda perang. Sangkakala perang berbunyi. Liang Shaoqing berlari keluar dari kemahnya sendiri, lalu dengan cemas mencengkram tali kekang kuda dan berseru keras-keras, "Yang mulia, kau tak boleh berbuat bodoh. Acu telah secara khusus berkata bahwa kau tak boleh menerjang garis pertahanan musuh." Dengan tak berdaya, Yuan Yu memandanginya. Ia melambaikan tangannya ke kiri dan ke kanan. Seketika itu juga, orang-orang berdatangan dan mengusir sang sastrawan besar Liang ke arah kemah besar. Kau tak bisa dipercaya. Perkataanmu tak ada artinya. Acu akan memakiku habis-habisan." Suara bagai jeritan babi yang disembelih. Bahkan para prajurit yang sedang bertempur di medan perang pun terguncang mendengarnya. Dengan tenang, Yan Yu berpaling dan melihat ke arah medan perang yang bersinar merah. Dengan suara rendah ia berkata, "Berangkat!"
Pasukan besar itu lewat dengan cepat, ribuan prajurit berkuda serentak mencongklang. Namun tepat pada saat ini, sebuah tempat yang tak jauh, seorang datang di sisi Yan Kun dan berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, Raja King Hai datang sendiri dengan membawa pasukan." "Benarkah?" Yan Kun menjawab dengan hambar. Tak lama kemudian, alisnya terangkat. Entah kenapa, tak nyana sikapnya menjadi lincah bagai seorang remaja yang tampan. Dengan nada tegas ia berkata, "Kita harus mendahului pasukan King Hai dan menangkapkan Agung Quanron." "Siap." Pasukan besar itu pun dengan cepat bergerak. Suara kaki kuda mereka bagai guntur menimbulkan debu yang bergulung-gulung. Mereka berdua adalah orang-orang yang hebat, ilmu silatnya dan juga sama-sama ambisius dan angkuh. Watak mereka sangat egois, sama-sama menganggap bahwa diri mereka dapat mengalahkan semua di langit dan bumi. Seumur hidup mereka bermusuhan, mana bisa kalah di hadapan musuh lama. Darah segar dan mayat memenuhi muka bumi, darah memancar memecahkan padang bersalju dan tak berbatas. Yuan Yu dan Yan Kun saling menerjang berlari dengan kencang. Dua raja neraka, semua tempat yang mereka hati porak-poranda. Tak ada orang yang dapat menghalangi mereka. Orang Quanron ketakutan setengah mati melihat mereka. Pada mulanya mereka mengira bahwa mereka adalah perwira tinggi yang bertindak dengan nekat. Namun sedikit demi sedikit mereka melihat bahwa ada orang-orang yang mengejar mereka di belakang, sedangkan ribuan orang lari tunggang langgang di depan mereka. Waktu sedikit demi sedikit berlalu, pasukan besar yang mengikuti mereka satu demi satu mengepung mereka. Orang Quanron tak bisa melawan dan melarikan diri dengan panik ke utara. Begitu Yan Yu dan Yan Kun melihatnya, mereka segera memacu kuda mereka ke depan, memimpin pasukan mereka untuk bertarung mati-matian. Mereka berdua tak sudi melepaskan kesempatan untuk menangkapkan Agung Quanron itu. Sejak larut malam hingga fajar menyingsing, mereka bertempur. Sejak fajar menyingsing hingga senja mereka bertempur dan masih bertempur sejak senja hingga larut malam. Bumi bagai binatang buas yang ganas, kaki-kaki kuda menginjak-injak permukaannya, menimbulkan suara gemuruh. Semua orang membunuh hingga mata mereka merah. Di bawah pimpinan kedua lelaki yang menjulang bagai dewa itu, mereka mengejar orang Quanron yang telah dikalahkan tanpa henti, tak sudi melepaskan mereka. Padang bersalju yang amat luas itu seluruhnya putih keperakan. Orang Quanron akhirnya terkepung di sebuah bukit yang sesak. Pasukan kavaleri Dayan di sisinya sekarang sudah tak sampai 20 orang jumlahnya. Sisanya telah mengikuti Yuan Yu mengepung orang Quanron. Yan Kun telah bertempur semalaman, lengan dan pahanya penuh luka. Ia kelelahan dan mengucurkan darah. Mau tak mau, ia mundur dari perang dan beristirahat. Kondisi Yuan Yu juga tak baik. Namun, ia selalu amat keras kepala, tak mau mengobati lukanya, dan hanya duduk di punggung kuda sambil bernapas dengan terengah-engah. Setelah beberapa saat, suara kaki kuda terdengar dari belakang. Wajah Yan Kun yang amat dingin mendadak masuk ke dalam pandangan mata. Yuan Yu meliriknya. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Ia tiba-tiba melepaskan kantung arak yang tergantung di pinggangnya, lalu mengangsurkan padanya. Yan Kun mengenyutkan keningnya dan tak menerimanya, hanya memandangnya dengan amat hambar, diam 1000 bahasa. Yan Kun tertawa dingin. "Kenapa? Takut aku meracunimu?" Namun Yan Kun mengangguk dengan amat jujur. "Iya." "Hah?" Yuan Yu mendengus dingin. Ia menarik kembali kantung arak itu dan membuka sumbatnya. Tanpa disangka-sangka, Yan Kun menjulurkan tangannya dan merampas kantung arak itu, membuka sumbatnya lalu mendongak dan langsung menenggak seteguk arak. Setelah minum, ia menyekak mulutnya lalu dengan sikap menghina mengejek. King Hai memang tempat yang terbelakang. Arak yang dibuat di sana juga sangat tak enak diminum. Yan Kun langsung membalas, kau pandai mencicipi arak. Mungkin dalam hatimu arak terbaik adalah arak Yan Bei. Oleh karenanya,
Pada mulanya, kedua lelaki yang paling berkuasa di zaman ini seperti dua orang anak berperang mulut di tengah malam yang gelap. Mereka berdua saling memandang. Semakin lama, mereka semakin tak suka melihat lawan bicara mereka. Mereka merasa bahwa dari kepala sampai kaki, penampilan lawan sama sekali tak membuat orang nyaman. Ajing berdiri di belakang Yan Kun. Hatinya seakan hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Diam-diam ia berpikir, kaisar kita sekarang berada di wilayah orang lain, bisa lebih sedikit berbicara. Pertempuran masih berlangsung. Dengan sengit di tengah malam, orang Quanron menembus keluar dari kepungan dari barat laut. Yan Yu dan Yan Kun kembali mengejar mereka seakan gila. Setelah mengejar selama 2 sichen, Yan Kun kembali terkena panah di bahu kirinya. Bahu Yan Yu pun terluka. Tepat pada saat ini, dari arah barat daya, tiba-tiba suara kaki kuda bergemuruh. Sebelum sempat mengirim prajurit mata-mata untuk memeriksanya, rombongan itu sudah bertempur dengan orang Quanron. Terjebak dalam kepungan, akhirnya seluruh pasukan Quanron dikalahkan. Pasukan tengah dibinasakan oleh pasukan yang tiba-tiba muncul itu. Yan Yu gusar dan memaki dan tak bisa memperhatikan Yan Kun lagi. Dengan amat cemas ia bergerak ke depan, hendak melihat siapa orang yang merampas jasanya itu. Namun secara kebetulan melihat seorang perwira perempuan yang cekatan dan berpengalaman berdiri di hadapan pasukan sambil mendaftar barang yang rampasan. Melihat dirinya dengan amat hambar, perempuan itu berkata, "Ini Khan Agun Quanron. Ketika aku datang ia sudah bunuh diri." Yuan Yu tercengang, tubuhnya berlumuran darah. Dengan jengah ia memandangi istrinya sendiri, lalu dengan agak canggung berkata, "Kenapa kau datang?" Alis Acu terangkat. Dengan amat tenang ia memandanginya lalu berkata, "Di tengah malam, Liang Soking berlari memberitahuku. Menurutmu, bagaimana aku bisa tak datang?" Tepat pada hari ini, suara kaki kuda dengan perlahan terdengar di belakang mereka. Sosok Yan Kun sedikit demi sedikit keluar dari kegelapan. Baju jirahnya yang sehitam tinta sudah robek di banyak tempat. Wajahnya agak pucat, namun ia masih berdiri dengan tegak. Ia berdiri di sisi Yuan Yu, obor yang tak terhitung banyak yang mengepung mereka. Namun, belum dapat menembus kegelapan di sekitarnya. Ia pun menatap Acu dengan hambar. Wajahnya tenang, sama sekali tak bergelombang. Namun, sepasang matanya bagai samudra gelap, hitam legam berpusar membentuk sebuah pusaran air yang dalam. Dibandingkan dengan Yan Yu yang membawa pasukan besar yang mengawal di sisinya, Yan Kun hanya membawa 3.000 pasukan pilihan terluka lebih parah. Saat ini, luka-luka besar dan kecil di tubuhnya banyak. Bahunya pun kembali tertembus sebatang anak panah yang patah. Ia basah kuyup berlumuran darah, namun ia tak sepertinya tak merasakannya. "King Er," Yuan Yu mendadak berkata dengan suara berat. Ia melompat turun dari punggung kuda, lalu berkata dengan tenang, "Aku pergi melihat keadaan orang-orang yang terluka dahulu. Kaisar Acu telah terluka, carilah orang untuk mengurusnya dahulu." Setelah berbicara, ia berbalik dan pergi, membiarkan istrinya sendiri dan lelaki yang hubungannya dengannya rumit dan sulit diselami itu berdiri di padang salju yang gelap gulita. Untuk waktu yang amat lama, Acu tak tahu harus berbicara apa. Ini adalah untuk pertama kali dirinya dan Yan Kun kembali berjumpa. Setelah pertempuran di kota Huolei 10 tahun yang lalu, mereka tak dipisahkan oleh pasukan bertempur yang siap melintasi gunung padang dan lautan api, tak dipisahkan oleh lautan manusia, tak dipisahkan oleh sungai besar yang bergejolak, melainkan saling bertemu muka, mata bertemu mata. Asalkan mengangkat tangan kepala mereka, mereka akan dapat melihat mata dan alis lawan bicara mereka. Bahkan dapat mendengar jantung yang melompat-lompat dalam dada mereka masing-masing. Untuk sesaat, laksaan sungai dan ribuan gunung berkelebat dalam benak mereka. Segala perkataan saat ini nampak pucat dan dangkal. Suasana yang penuh keputusasaan karena segalanya masih sama, namun mereka berdua telah berubah, memenuhi udara bagai api yang berkobar-kobar,
membuat mereka sepasang manusia yang seharusnya paling akrab itu menjadi asing bagai tak pernah mengenal satu sama lain. Ternyata segala berubah bersama dan berlalunya waktu. Hal ini adalah suatu perkataan yang kejam yang di dunia ini. Yan Kun duduk di punggung kuda, memandangi dirinya dari ketinggian. Pandangan mata bagai samudra yang tenang. Amat banyak orang berjalan mengelilingi mereka. Obor merah tua berkilauan menyinari wajah mereka, sehingga mereka sebentar terang dan sebentar gelap. Masih sepasang mata itu, masih raut wajah yang akrab namun tak bisa diakrabinya lagi itu. Akan tetapi, orang itu bukan lagi orang yang dahulu berjanji untuk selamanya menemaninya, bahu-membahu seumur hidup itu. Apakah Yan Kun bisa merasakan kesedihan saat itu? Mungkin bisa, mungkin tak bisa. Saat ini, kata-kata sudah nampak lemah dan tak berdaya, bagai dedaunan merah menyala. Yan Kun memandangi Acu, api yang berkobar-kobar menyala di belakang tubuhnya. Ia nampak bagai seorang dewi yang terang benderang. Ia memiliki semangat yang seumur hidup tak bisa dicapai oleh dirinya. Tiba-tiba, ia teringat akan malam bersalju, begitu banyak tahun yang lampau itu. Di dalam sel yang gelap gelita itu, mereka dengan susah payah menjulurkan tangan melalui celah di tembok, lalu saling menggenggam tangan masing-masing dengan amat erat. Mungkin mereka bagai dua butir biji di tengah dunia es dan salju. Mereka dapat saling berpelukan menjadi satu, saling memeluk untuk menghangatkan diri sampai musim semi tiba. Akan tetapi, ketika musim semi benar-benar datang, mereka bahu-membahu membajak ladang. Mereka menemukan bahwa zat hara dalam tanah tak cukup untuk menghidupi mereka berdua. Oleh karenanya, mereka akhirnya berjalan semakin jauh dan berpisah. Yan Kun sekonyong-konyong merasa lelah, hatinya luas tak berbatas, bagai salju yang menumpuk di puncak dewi. Selama begitu banyak tahun belakang ini, tak peduli pada saat apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya, ia tak pernah begitu lelah seperti ini. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus pergi. Oleh karenanya, ia benar-benar berbalik dengan perlahan memacu kuda hendak berlalu. Akan tetapi, tepat pada saat ini, sebuah suara yang amat sangat mendadak memanggilnya di belakang punggungnya. Yang Kun. Benar, dengan hangat, sebuah perasaan yang sudah lenyap selama begitu banyak tahun, bagai mata air panas yang mendidih. Ketika menjulurkan tangan yang membeku, ke dalamnya kehangatan membuat orang menggigil. Yan Kun, ia memanggil di belakang punggungnya. Orang-orang yang dibawa Chen Yuan berada di belakangku. Nampaknya mereka akan segera tiba. Yan Kun tak mengangguk dan juga tak berbicara, hanya menarik tali kekang kudanya, berdiri dengan tenang di sana. Kau terluka, obatilah dulu. Bagaimana? Acu berjalan mendekatinya dengan perlahan dari belakang punggung kudanya. Ia lewat di sisinya, berjalan ke depannya, lalu mengangsurkan tangannya dan menarik tali kekang kuda Yan Kun. Dengan keras kepala, ia pun bertanya, bagaimana? Yan Kun mendadak merasa galau, seakan sejak kecil hingga besar, Acu selalu yang lebih berani di antara mereka. Beberapa tabib istana yang menggendong kotak obat berlari mendekat, lalu berdiri di belakang Acu sambil menunduk tanpa berkata apa-apa. Yan Kun turun dari punggung kuda dan membiarkan orang-orang itu mengobati serta membalut lukanya. Anak panah yang menancap ditarik keluar, namun ia sama sekali tak mengerang sedikit pun. Setelah sibuk selama sekitar setengah sichen, para tabib mundur dengan kepala penuh keringat. Namun Acu berjalan menghampirinya dan memberikan anak panah yang patah berlumuran darah segar itu padanya. Saat itu, jantung Yan Kun mendadak berdegup kesakitan, dahinya berkerut dalam-dalam. Akhirnya ia masih tak mengangsurkan tangannya untuk menerimanya dan berkata dengan hambar, musuh sudah mati, tak usah tinggal di sini lagi. Benar, anggota pasukan Kongrong ini tak seorang pun dapat melarikan diri. Bahkan, Sang Khan Agun pun sudah tewas, sudah tak ada musuh lagi. Ini adalah kebiasaan selama bertahun-tahun. Ia akan menyimpan semua senjata yang melukai dirinya,
Setelah membalas dendam, ia baru menghancurkan senjata itu. Ternyata Acu sama sekali belum melupakannya. Walaupun sudah berusaha untuk melupakannya, ada beberapa saat yang masih melangkah keluar dari tengah kehidupan dan meninggalkan bekas yang terukir sampai tulang. Entah berapa lama mereka berdiri di situ, angin bertiup dari kejauhan membawa aroma khas dataran tinggi Yanbei. Tanpa berkata apa-apa, Yan Kun mengangkat kepalanya, memandangi Acu yang berdiri di depannya. Mereka begitu dekat, seakan begitu menjulurkan tangan mereka akan dapat saling menyentuh. Akan tetapi, walaupun jarak di antara mereka begitu dekat, dirinya tak dapat mengambil kesempatan ini. Dirinya dapat membuat semua orang di kolong langit ini merangkak di bawah kakinya. Mata goloknya yang menaklukkan setiap cun tanah yang belum tunduk padanya. Asalkan ia mau, ia dapat menghancurkan segala hal yang tak disukainya. Akan tetapi, hanya ketika menghadapinya, dirinya tak berdaya. Suatu perasaan menertawakan dirinya sendiri, sedikit demi sedikit muncul dalam lubuk hatinya. Yan Kun menarik sudut-sudut mulutnya, hendak tersenyum, namun membuat sebuah lengkungan yang sedingin es. Sekonyong-konyong, ia memutar punggungnya. Punggungnya bagai pohon cemara hijau yang menjulang tinggi dan tegak, angkuh dan penyendiri, namun tak juga kuat. Seakan dapat membelah langit dan bumi. Dengan demikian ia selangkah demi selangkah berjalan menjauh. Langkah kakinya amat berat dan akan tetapi semakin cepat. Yan Kun, jaga dirimu. Seseorang berseru dengan lembut di belakang punggungnya. Siapa gerangan yang sedang berbicara? Acu sedang memanggil siapa lagi? Yan Kun, Yan Kun, Yan Kun, Yan Kun. Dalam ketermenungannya, waktu seakan kembali ke malam bertahun-tahun lalu yang lalu itu. Jari kelingkinginya dibacok hingga putus oleh Wei Suyo. Acu dengan sedih menahan tangis di tengah malam, berkali-kali memanggil namanya dengan lembut. Yan Kun, Yan Kun, Yan Kun. Pada akhirnya, kau kehilangan apa lagi? Apakah kau benar-benar bahagia? Tak tahu dan juga tak ingin tahu. Orang seumur hidup tak cukup hanya berbahagia saja. Ada beberapa hal yang kalau kau lakukan mungkin akan membuatmu tak bahagia. Namun kalau kau lakukan pasti akan membuatmu tak bahagia. Paling tidak, aku sudah memperoleh semua yang kudambakan. Benar bukan? Ia berjalan semakin cepat, langkahnya kuat, punggungnya tegak lurus, tangannya amat kuat. Dengan erat mencengkram tali kekang kuda dan melompat menaikinya. Ia tak ingin mengatakan apapun, ia tak ingin melihat apapun. Pertahanan sekeras baja dan lubuk hatinya telah dirobek orang dengan paksa. Dirinya harus pergi secepatnya, harus segera. Ingatan yang mengguncang langit dan bumi memancar keluar. Hal-hal yang sudah bertahun-tahun diselimuti debu bagai sebatang pohon tua yang kering itu berusaha merayap ke dalam hatinya. Ia hendak menekannya, ia hendak membebaskan dirinya, ia hendak mencampakkan segala hal yang membuat dirinya merasa muak. Kelemahan, kesedihan, penyesalan, keraguan, segalanya ini harusnya tak ada dalam dirinya. Akan tetapi, setelah semua hal itu meninggalkan dirinya, ada dua patah kata yang menyebar dalam hati, paru-paru tenggorokan dan sudut mulutnya dengan begitu jelas. Kedua kata itu memikul pitu suaranya, seakan hendak melompat keluar. Ia memejamkan matanya erat-erat, mengertakkan giginya bagai seekor serigala yang haus darah. Sinar berwarna merah muncul dalam matanya. Akan tetapi, walaupun demikian, suara itu masih berulang kali bergejolak dalam dadanya, dan segala gemanya sedikit demi sedikit menggumpal menjadi dua buah kata. Acu, acu, acu. Tak ada orang yang memahaminya, tak ada orang yang dapat mengetahuinya. Hanya dirinya, hanya dirinya, hanya dirinya seorang. Ia menarik napas dalam-dalam dengan perlahan, seakan hendak sedikit demi sedikit menekan segala hal itu. Baiklah, semuanya sudah selesai. Tak usah memikirkannya lagi, tak usah melihatnya lagi, tak usah mengenangnya lagi. Berjalanlah, pergilah. Semuanya sudah selesai. Segalanya akan menghilang bagai asap. Bersama dengan keteguhan hatinya, segala kenangan tak akan berlalu bersama waktu bagai abu yang berterbangan. Segala yang telah terjadi akan kulupakan dan akan menjadi debu yang acuh tak acuh.
Baiklah, tak apa-apa, aku adalah Kaisar Dayan, aku adalah raja mereka. Aku menguasai wilayah seluas Selaksali. Aku telah memperoleh segala yang kuingin peroleh. Kaki kuda menginjak-injak tanah bersalju yang sedingin es, menimbulkan suara berderap yang merdu. Serpihan es yang amat kecil berterbangan, sedikit demi sedikit menghilang bersama sosok yang pergi jauh di tengah malam yang luas itu. Cahaya dan bayang-bayang memenuhi udara di depan. Panji-panji porang berwarna emas berkibar-kibar menjulang. Elang hitam legam mengibaskan sayap itu dengan ganas dengan panji-panji itu. Itu adalah pasukan miliknya, pasukan berkuda miliknya, dunia miliknya, dan juga rantai yang terbuat dari emas yang dengan erat memenjarakan dirinya, hatinya dan segala miliknya dalam kedudukan tertinggi itu, dan sama sekali tak mengizinkan sedikit pun keraguan. Pada akhirnya, ia adalah Kaisar Dayan yang menumpuk darah dan tulang belulang putih di tempat ini hingga menjadi kekuasaan. Ia tak punya alasan untuk berpaling. Oleh karenanya, ia pergi dengan menegakkan punggungnya seperti ini, tak pernah berpaling selamanya, tak akan pernah berpaling. Saat itu, Acu berdiri di tengah angin dan salju yang memenuhi angkasa, memandangi punggung Yankun. Mendadak ia seakan memahami sesuatu. Di sisi Yankun ada beribu-ribu obor dan beribu-ribu bawahan, ada beribu-ribu penggiring yang merayap di tanah. Tapi entah kenapa, ketika dirinya memandanginya, ia merasa bahwa sosoknya begitu kesepian. Mungkin dirinya sudah tak bisa memahaminya lagi. Suara kaki kuda terdengar di belakangnya, namun ia tak berpaling. Tak lama kemudian, sebuah lengan yang kuat memeluk pinggangnya. Dengan demikian memeluknya erat-erat tanpa menyembunyikan perasaannya sedikit pun. Suara penuh rasa cemburu lelaki itu terdengar kecut di sisi telinganya. Bagaimana mengobrol tentang masa lalu dengan kekasih lama? Acu berpaling, memandangi wajah Yan Yu yang saat ini sudah nampak kurus. Tiba-tiba, ia mengansurkan lengannya dan memeluk pinggang Yan Yu, lalu menyusupkan kepalanya ke dadanya. Diam 1000 bahasa. Yan Yu langsung kebingungan. Biasanya pada saat ini, Acu akan bertindak sebagai Raja Qiuli dan beradu mulut dengannya. Sikapnya sekarang ini bukankah sangat aneh? Kenapa? Yan Yu mendorong bahu Acu. Ia mengenyutkan dahinya. Sekonyong-konyong dengan suara berat yang menyeramkan, ia berkata, "Si Margayan itu menganiayamu." Acu tak berbicara, hanya bersandar dalam pelukannya. Di tengah angin dingin, tubuhnya yang kurus nampak semakin kurus kering. Lelaki itu tiba-tiba marah, "Sialan kau Yankun. Aku dengan maksud baik meminjamkan istriku padamu sebentar, tapi tak nyana kau berani menganiaya orangku." Yan Yu mendorong Acu pergi, lalu berjalan ke kuda perangnya dengan langkah lebar-lebar. Sambil berjalan, ia berkata, "Aku akan pergi menghukumnya." "Jangan pergi." Acu mendadak menahannya. Dari belakang punggungnya, ia memeluk pinggang Yan Yu. Pipinya menempel di baju jirahnya yang sedingin es, bagai sehelai rumput kecil yang bersandar pada sebatang pohon besar. Dengan tak berdaya, Yan Yu berbalik dan memeluk istrinya sendiri, lalu seakan sedang membujuk seorang anak berkata dengan lirih, "King Er, kau kenapa?" "Aku tak apa-apa." Acu menggeleng-geleng, "Hanya agak merindukanmu." Sinar rembulan pucat, namun masih dapat terlihat bahwa bibir lelaki itu sedikit demi sedikit merekah menjadi seulas senyum. Yan Yu berusaha sekuat tenaga mengendalikan rasa girangnya, tak ingin menunjukkannya dengan begitu gampang. Ia mendehem pelan, lalu berkata, "Aku baru pergi berapa hari. Kenapa? Semakin lama semakin seperti anak kecil saja." "Hanya berapa hari?" Acu bersandar dalam pelukannya. Dengan suara murung ia bertanya, "Tapi kenapa? Aku merasa bahwa sudah amat lama." Yan Yu semakin gembira. Ia menunduk dan mencium dahi Acu. "Baiklah, di sini dingin. Ayo masuk kembali." "Baik." Dengan patuh, Acu mengikutinya naik kuda. Mereka berdua menunggang seekor kuda dan tak menarik kali kekangnya. Dengan begitu, mereka perlahan menuju ke perkemahan. "Yue, setelah ini kau tak boleh dengan gegabah maju berperang sendiri. Aku akan merasa khawatir."
Sepasang kata Yue itu membuat sebagian besar tulang Genju menjadi lemas. Ia mana bisa menghiraukan perkataan lain yang diucapkan oleh Acu. Ia langsung memasang tampang seorang suami teladan dan berkata seraya mengangguk, "Baik, aku akan menurutimu. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, bagaimana dengan aku, Yunzu dan Jensu? Tanpamu, bagaimana aku bisa serius hidup?" Acu dari dulu pemalu, kata-kata manis yang diucapkannya sedikit awam mendung di padang pasir. Sekarang sikapnya begitu luar biasa. Maka lawan bicaranya pun tak lagi mengingat masa perusak suasana barusan ini. Ya, aku tahu. Seluruh Yanbei, seluruh Qinghai, seluruh Qimeng dijadikan satu. Bagiku tak lebih penting dari dirimu seorang. Setelah ini, kalau kau melakukan sesuatu, kau harus lebih dahulu memikirkanku. Kalau terjadi apa-apa padamu, aku pasti tak akan tetap hidup sendiri. Acu masih terus menyerang dengan kelembutan. Akhirnya, garis pertahanan Raja Qinghai pun runtuh. Orang yang tak pernah minta maaf itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Ia menunduk dengan patuh bagai seekor kelinci kecil. King Air, aku tahu telah berbuat kesalahan. Seharusnya aku tak membuatmu khawatir. Baik, bagus kalau kau sudah tahu. Aku pasti akan mengingatnya. Baiklah, ayo kembali, aku sudah lapar. Baik. Oke teman-teman, hari ini cukup dulu ya. Besok kita lanjut lagi karena masih ada beberapa epilog yang akan Acil bacakan. Sayang sekali kalau nggak kita selesaikan novel ini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.